Ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan perenungan kita akan firman Tuhan bertemakan gembala yang baik. Jadi lebih persisnya tema kita adalah 99 versus 1. Atau merupakan satu perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Sorry, nampaknya. Iya, ini dia baru muncul sekarang. Oke. Ya, terkait dengan tema ini kita akan membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan sebelum kita membaca bagian dari kitab suci ini, saya mengajak kita secara bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang dan kami mengucap syukur karena di dalam hati kami, di dalam segala keresahan jiwa kami, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di tengah segala kegalauan kami, Tuhan Sang Gembala yang baik membimbing kami. Di dalam keterhilangan kami, Tuhan Sang Gembala yang baik terus mencari kami. Di hadapan Gembala yang baik ini kami datang dan kami merindukan tuntunan suara-Mu. Biarlah Dikau Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menggarap hati kami untuk boleh menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh bekerja melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sekali lagi berdoa dan terus-menerus memohon. Biarlah Tuhan mempertajam telinga kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara dan mempersiapkan hati kami untuk mendengar. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Lukas 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan atau menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat atau hilang itu sampai ia menemukannya. Dan setelah ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah
yang mempunyai 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam bulan misi ini kita sekali lagi mengingat pentingnya misi, pentingnya penginjilan, pentingnya mencari domba-domba yang terhilang. Bapak Ibu saudara sekalian, namun pertanyaannya ketika kita berbicara tentang hal ini adalah mengapa sih kita itu peduli kepada domba-domba yang hilang? Apakah kita itu peduli? Dan ketika kita berbicara tentang kepedulian, maka hal ini terkait dengan dua hal. Yang pertama, hal ini terkait dengan sistem nilai kita, dan yang kedua adalah terkait dengan sikap hati kita. Sikap hati itu termasuk di dalamnya keterlibatan hati kita, keterpaduan hati kita dengan yang kita kasihi itu. Ketika kita berbicara apakah kita peduli, kita itu peduli terhadap apa dan siapa. Itu sangat bergantung dengan apa. Itu sangat bergantung dengan sistem nilai kita dan sikap hati kita. Siapa yang kita pedulikan? Ada di antara kita yang dengan sistem nilai untung rugi selalu berpikir apa yang kita perhatikan adalah apa yang membawa untung bagi kita. Siapa yang kita pedulikan adalah siapa yang membawa untung bagi kita. Apa gunanya kita itu mempedulikan yang tidak membawa untung bagi kita? Apa gunanya kita itu mempedulikan orang yang tidak menguntungkan kita? Dan macam-macam sistem nilai, macam-macam sikap hati yang terkait dengan hal ini. Mengapa kita itu peduli? Pertanyaannya kan begitu ya. Apa pentingnya kita itu peduli? Itu terkait dengan sistem nilai kita dan itu terkait dengan sikap hati kita. Apa tujuannya gitu ya? Kita itu peduli. Apa manfaatnya bagi kita sehingga kita perlu peduli itu? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain kita peduli dengan hal itu? Apa perlunya? Apa urgensinya? Jikalau sesuatu itu tidak penting, kita tidak tahu tujuannya, tidak membawa keuntungan bagi kita, tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya, tidak ada urgensinya, apakah betul kita perlu peduli? Jawabannya enggak. Kita enggak perlu peduli, begitu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini terkait dengan sikap hati. Pergumulan apakah kita peduli itu terkait dengan sikap hati kita. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara, sikap hati kita itu akan berbeda antara kita dengan orang yang dekat dengan kita atau dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ambil contoh begini, ada berita anak hilang dari sekolah, begitu kan ya? Ada berita anak hilang dari sekolah. Dan itu anaknya orang lain yang kita tidak kenal, begitu kan ya. Itu mungkin ada di berita-berita, kita bisa dengarkan di radio, kita bisa lihat di televisi, kemudian diumumkan jikalau siapa menemukannya dan sebagainya. Kita boleh peduli dan boleh tidak peduli, begitu ya. Kalaupun kita peduli, kita tidak akan ikut mencari kan anak yang hilang itu. Paling-paling kalau kita melihat ciri-cirinya, kita melapor, begitu. Tetapi kalau enggak, ya bodo amat kita ngurusin urusan-urusan yang lain. Karena sikap hati kita terhadap anak itu, ya kita tidak peduli. Anak itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi bayangkan, jikalau suatu saat kita menjemput anak kita itu sekolah, dan itu merupakan satu kegiatan yang rutin kita lakukan, atau cucu kita sekolah, begitu ya. Kita menjemput dan biasanya dia selalu keluar, dan kemudian masuk mobil dan pulang, dan itu merupakan sesuatu yang berjalan terus-menerus. Tapi satu saat kita tunggu-tunggu dia nggak keluar-keluar. Dan kemudian kita mulai tanya, kita mulai masuk, kita ketemu dengan gurunya, kita masuk ke ruang kelasnya, dan kita mendapati bahwa kelas itu kosong. Kita tanya kemana-mana, nggak tahu anak itu di mana. Kira-kira apakah kita peduli? Apakah kita akan mencarinya?
Kita akan peduli, kita akan mencarinya, kita akan habis-habisan mencarinya. Bertahun-tahun anak itu tidak ditemukan, kita akan terus merindukan untuk menemukan anak itu. Kita akan terus mencari anak kita yang hilang itu. Kita tetap berharap bahwa anak itu suatu saat akan ditemukan. Walaupun sekalipun harapannya itu sudah hampir nol, hampir tidak ada. Tetapi kita tetap berharap bahwa kita akan menemukan anak kita itu kembali. Karena sikap hati kita terhadap anak kita itu berbeda dengan sikap hati kita terhadap anak orang lain. Karena keterlibatan hati kita itu berbeda dengan keterlibatan. Jikalau itu yang hilang adalah anak orang lain. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara untuk mencari yang hilang, apa sih sebetulnya ajaran Yesus? Dan melalui Lukas 15, khususnya ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini, kita akan melihat pembahasan yang seperti ini. Yang pertama, melalui sikapnya Yesus itu memperlihatkan bagaimana kita berhadapan dengan orang berdosa, yakni menerima orang yang berdosa. Dan melalui perumpamaannya Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk mencari yang berdosa. Dan juga pada akhir dari perumpamaan ini ditegaskan adanya satu sukacita yang besar atas pertobatan mereka yang berdosa. Dan kita akan membicarakan bagian ini satu persatu. Yang pertama, ketika berbicara tentang menerima yang berdosa. Hal ini terkait dengan sikap hati. Kita bisa melihat di sini bahwa Yesus itu menerima orang berdosa dan tidak ada jarak dengan orang berdosa. Yesus itu bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus itu dekat dengan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa itu datang mendekat kepadanya. Yesus itu tidak berjarak. Orang-orang berdosa itu bisa datang dekat mendengarkan Yesus. Dan Yesus itu menerima mereka. Dan bukan hanya menerima mereka tetapi juga makan bersama-sama dengan mereka. Di dalam konteks Greco-Roman di masa era Helenistik pada waktu itu, kita makan dengan siapa itu artinya bukan cuma sekedar makan. Seperti kita di rumah makan, tidak ada hubungannya, kemudian kita makan, ada di meja sana, ada di meja sini, begitu ya. Tetapi makan bersama itu memperlihatkan kita itu gerombolannya siapa. Kita itu bersekutu dengan siapa. Kita itu dekat dengan siapa. Kita koalisi politiknya itu dengan siapa. Dan makan bersama itu merupakan satu tanda persaudaraan, tanda persahabatan, tanda persekutuan. Dan Yesus itu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Dan ini memberikan satu tema penerimaan dan kedekatan Yesus, sang rabi Yahudi, seorang tokoh agama yang besar, yang dihormati. Tetapi merangkul berada bersama-sama dengan orang yang berdosa. Meresponi hal seperti ini kita bisa melihat ada tokoh-tokoh yang merespon, para Farisi dan ahli Taurat. Melihat sikap Yesus mereka bersungut-sungut, mereka merasa terganggu. Dan hal ini memunculkan satu tema, adanya jarak. Pemimpin-pemimpin agama ini memiliki jarak dengan orang-orang berdosa. Tidak bersentuhan dengan orang-orang berdosa. Seakan-akan orang-orang berdosa itu merupakan sesuatu yang kita perlu jauhi, kita perlu jaga jarak supaya kita itu tidak ketularan. Seperti pada waktu masa pandemi, kita perlu jaga jarak, Kita perlu pakai masker, begitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ketularan. Dan sikap dari orang pemimpin-pemimpin agama ini adalah begitu judgmental terhadap mereka yang berdosa. Melihat cara mereka berpakaian, melihat perilaku mereka, apalagi mereka itu mendekat. Coba bayangkan jika di dalam gereja ini tiba-tiba muncul segerombolan orang begitu yang tampilannya itu nggak keru-keruan begitu, pakaiannya nggak keru-keruan, tatonya dari mana-mana begitu ya, dan kemudian mulai masuk ke dalam komunitas kita dan kita mungkin juga merasa tidak nyaman dengan itu, melihat semua perilakunya kita merasa lebih baik kita itu tidak dekat-dekat dengan orang ini, dan itu merupakan sesuatu yang wajar, dan itu memperlihatkan adanya satu keinginan kita untuk menjaga jarak dari yang seperti ini. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, respon dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Yesus itu memberikan 3 serangkai perumpamaan. 3 serangkai perumpamaan yang menunjukkan betapa concern hatinya itu terhadap yang terhilang.
Dan ketika dia memberikan satu concern ini, dia meningkatkan eskalasinya, meningkat terus intensitas ketegangannya. Pertama, Yesus bercerita tentang domba yang hilang. Dari antara 100 domba itu 1 hilang. Dan Yesus itu ingin mengatakan, walaupun ini hanya 1% yang hilang. Tetapi 1% yang hilang itu adalah milikku. 1% yang hilang itu aku peduli. 1% yang hilang itu tidak akan aku biarkan hilang begitu saja. Walaupun aku itu hanya kehilangan 1%. Tapi 1% itu berharga. Karena 1% itu hatiku itu terlibat dengan yang 1% ini. Hatiku itu berpadu dengan yang 1% ini. Dan kemudian Yesus itu meningkatkan eskalasinya dengan dirham yang hilang. Seorang wanita yang memiliki 10 dirham dan 1 itu hilang. 10% kehilangan, 10% kerugian. Dan Yesus itu berkata, kalau 10% bagaimana? Apakah engkau itu tidak peduli? Dan kemudian Yesus itu meningkatkan intensitasnya, eskalasinya. Untuk menunjukkan kepeduliannya. Seorang bapa memiliki 2 anak laki-laki dan 1 itu hilang. Bagaimana perasaannya? Apakah kita itu tidak peduli? Yesus ingin mengatakan 1% itu aku peduli. Apalagi 50%. Dan jika kita melihat sejarah di post-Christian era di Eropa, itu kehilangan orang Kristen berapa banyak? Kehilangan orang-orang meninggalkan imannya itu berapa banyak? 98%. Apakah kita itu peduli? Itu satu gambaran untuk memperlihatkan bahwa intensitas itu terus diperbesar untuk apa? Untuk memperlihatkan betapa dia itu peduli. Bahkan yang kecil pun dia itu peduli. Apalagi yang besar itu kalau hilang itu. Apakah tidak ada kepedulian? Dan meresponi ahli Taurat dan Farisi ini. Yesus itu memberikan satu sindiran yang tajam. Yesus berkata bahwa satu orang yang berdosa itu lebih berharga daripada 99 orang yang merasa benar dan tidak memerlukan pertobatan. Dan itu merupakan satu sindiran yang luar biasa besar bagi orang-orang yang merasa dirinya benar, dirinya tidak berdosa. Hal itu bisa kita lihat dalam Lukas 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang menerima yang berdosa. Yesus itu ingin menggambarkan bagaimana hati Bapa itu sayang kepada milik kepunyaannya. Domba 1 itu berharga, bukan karena yang lain. Tetapi domba 1 itu berharga karena miliknya. Jadi sikap hati Bapa terhadap umatnya itu adalah seperti itu. Tidak peduli seberapa kecil kita. Tidak peduli persentasi kita itu seakan-akan kecil dan tidak berarti. Tetapi bagi Bapa kita itu miliknya. Dan kita itu berarti di hadapannya. Hal ini menggambarkan tentang hati Bapa di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11 yang berkata seperti ini. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Untuk mempertajam rasa kepemilikan ini, di dalam perumpamaan ini Yesus ingin mengajarkan Bapa yang menyayangi milik kepunyaannya. Dan Yesus itu memposisikan pendengarnya sebagai apa? Bukan sebagai penonton saja, bukan sebagai seseorang yang tidak terlibat hatinya. Tetapi Yesus itu menantang dan mengajak pendengarnya, termasuk kita di sini, dengan memposisikan kita sebagai pemilik. Jadi ini merupakan satu ajakan bagi kita sebagai pembaca. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan 1 di antaranya. Di sini Yesus itu mengajak kita berpartisipasi, ikut berpadu dengan hati Bapa. Berpartisipasi, berpadu dengan hati Yesus. Yang mana menempatkan diri kita itu sebagai pemilik dari domba-domba itu. Apakah kita memperhatikan
domba-domba yang adalah milik kita itu. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Yesus melalui perumpamaan ini mengajarkan kepada kita untuk mencari yang berdosa. Dan pencarian itu merupakan satu pencarian yang bersifat aktif. Pencarian yang bersifat serius. Pencarian yang tidak akan pernah berhenti sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, pencarian itu tidak akan pernah dihentikan. Dan kita bisa melihat sang gembala itu pergi mencari yang hilang itu sampai menemukannya. Sang wanita itu menyalakan pelitanya, kemudian menyapu rumahnya, mencari itu dengan cermat sampai ia menemukannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Bapa yang begitu mengasihi itu tidak pernah menyerah. Kasihnya itu terus mencari, kasihnya itu terus mencari, kasihnya itu terus mencari. Dan sang gembala ini mencari dengan penuh kelembutan. Ketika gembala ini kemudian menemukan dombanya, bukan kemudian dia memberikan satu evaluasi kepada domba-dombanya. Kamu melakukan kesalahan ini, itu. Dan karena kamu, gara-gara kamu nih ya, aku ini jadi begini, begitu. Kamu nggak tahu resikonya kalau kamu begini, begitu, gitu ya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia menemukan dombanya, dia tidak menyeret dombanya itu, menendang dombanya, nih kamu ini buat aku susah aja dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang gembala itu? Dia mengambil domba itu, meletakkan domba itu di atas bahunya, dan sikap hatinya adalah gembira dengan ketemunya domba itu. Ada satu kelembutan yang diberikan oleh sang gembala agung itu kepada yang terhilang. Dan berbicara tentang mencari yang berdosa, siapakah yang dicari Yesus? Dan kisah Injil Lukas itu menceritakan kepada kita. Yang dicari oleh Yesus adalah para sampah masyarakat. Di dalam Lukas 5 ayat 27 hingga yang ke-30, di situ diceritakan ada seorang Lewi yang seharusnya itu berada di bait Allah, yang seharusnya itu melayani Tuhan, tetapi dia bukan berada di bait Allah, tetapi dia berada di tempat kumpul orang-orang berdosa. Dan yang seharusnya dia itu menjadi penyanyi bait Allah atau pelayan bait Allah, tetapi sebaliknya dia justru menjadi bukan hanya sekedar tukang pajak, tetapi pemungut cukai yang memeras bangsanya itu sendiri. Kepada gerombolan orang yang seperti ini, yang sering makan bersama dengan Yesus ini, Yesus itu memanggil Lewi itu. Siapakah yang dicari oleh Yesus? Seorang wanita. Seorang wanita yang seperti apa? Bukan seorang istri yang baik, bukan seorang wanita yang baik-baik, tetapi seorang istri yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Wanita yang seperti ini, yang direngkuh oleh Yesus, yang dicari oleh Yesus, yang diterima oleh Yesus. Siapakah yang dicari oleh Yesus? Ada seorang Yahudi yang abnormal, bertubuh pendek. Selain dia abnormal, dia juga memiliki profesi yang tidak normal, profesi yang dibenci, sama seperti yang lainnya. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dan seorang pemungut cukai ini adalah pemungut cukai yang eksentrik, manjat di pohon. Tetapi kepada yang seperti ini, Yesus itu memanggil, Sakius turunlah, sebab aku harus menginap di rumahmu. Siapakah yang dicari oleh Yesus? Injil Lukas itu menceritakan bahkan ketika Yesus itu tergantung di atas kayu salib dan tidak bisa kemana-mana. Yesus itu berjumpa dengan seorang penjahat kelas kakap yang juga disalibkan bersama dengannya. Dan orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Yesus dengan penuh kelembutan. Mencari mereka yang berdosa merupakan pancaran isi hati Allah itu sendiri. Dan pancaran hati Allah inilah yang menggerakkan misi Allah. Pancaran hati Allah itu terlihat di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Dan belas kasihan yang seperti inilah yang menggerakkan misi Allah datang ke dunia. Misi Allah untuk menyelamatkan kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan sebagai hasil akhir dari pencarian ini adalah bersukacita atas pertobatan. Karena jiwa-jiwa itu berharga baginya. Karena jiwa-jiwa itu adalah miliknya. Pertanyaannya, apakah kita itu mau berpadu dengan hatinya? Sukacita ini diberikan penegasan di dalam perikop singkat yang kita baca. Karena dalam perikop singkat yang kita pelajari pada hari ini, 3 kali hal itu dikemukakan. Pertama di dalam ayat yang ke-7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang bertobat. Satu orang bertobat, surga itu bersukacita. Ayat yang ke-10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah itu bersukacita karena satu orang berdosa itu bertobat. Dan ayat yang ke-32, Sang Bapa itu berkata, kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui sukacita ini, kisah perumpamaan ini juga memberikan satu kontras. Bahwa surga malaikat Bapa itu bersukacita. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut. Dan sekali lagi hal ini memperlihatkan kepada kita, adanya 2 sistem nilai yang berbeda. Adanya 2 sikap hati. Adanya 2 keterpaduan hati yang berbeda. Yesus, surga, malaikat, Bapa itu memiliki sistem nilai yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama, Farisi dan ahli Taurat. Yesus, Bapa, surga, malaikat itu memiliki sikap hati, keterlibatan hati, keterpaduan hati yang berbeda dengan Farisi dan ahli Taurat. Perbedaan-perbedaan seperti ini menantang kita sebagai pembaca. Di mana kita berpihak? Apakah kita berpihak seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Ataukah kita itu berpihak kepada Bapa, Yesus, surga, dan malaikat-malaikatnya? Dengan siapa hati kita itu berpadu? Jadi, pesan bagi kita pada hari ini melalui Lukas 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 adalah mengasihi, peduli, mencari milik Tuhan yang hilang. Itu bukanlah sekedar kewajiban kita sebagai orang Kristen. Itu bukanlah sekedar program dari gereja yang diprogramkan untuk menggerakkan kita menambah jumlah orang-orang Kristen. Melainkan mengasihi, peduli, dan mencari milik Tuhan yang hilang itu merupakan indikator seberapa berpadu hati kita dengan hati Tuhan. Seberapa cara pandang kita itu selaras dengan cara pandang Tuhan. Sebagai aplikasinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa aplikasi dari pesan yang seperti ini? Yang pertama, kita perlu sadar. Sadar sebetulnya siapa yang terhilang dan yang terhilang itu berharga di mata Tuhan. Bukan hanya sampah masyarakat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi juga orang yang ada di foto ini. Kenal Bapak Ibu Saudara sekalian siapa itu? Siapa yang ada di sini? Saya belum mendengar suaranya, yang kenceng sedikit. Yohanes Budi, ya. Yang ada di gambar foto ini adalah Yohanes Budi. Yohanes Budi adalah yang terhilang tetapi berharga di masyarakat. Siapa itu Yohanes Budi? Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dan kebetulan atau atas rencana Tuhan jadi pendetanya di Elion sekarang, begitu kan ya. Tetapi apakah hatinya itu selalu berpadu dengan Tuhan? Tidak selalu. Di dalam banyak aspek hatinya itu mungkin jauh dari hati Tuhan. Mungkin hatinya itu lebih dekat dengan hati para Farisi dan ahli Taurat. Hatinya itu menjaga jarak terhadap orang yang berdosa. Hatinya itu tidak peduli kepada mereka yang terhilang.
Apakah sistem nilainya itu selaras dengan sistem nilai Tuhan? Belum tentu. Sistem nilainya itu bisa lebih selaras dengan ahli Taurat dan Farisi, yang ketika melihat yang berdosa itu dipenuhi dengan mata yang judgmental, dengan keinginan untuk memberikan hukuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita, sekalipun kita itu sudah diselamatkan, tetapi di dalam banyak hal, kita itu masih terhilang dari Allah kita. Cara pandang kita, disposisi jiwa kita, itu masih terhilang. Dan kita yang terhilang ini adalah kita yang berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan terus mencari kita. Dan pagi ini melalui Lukas yang ke-15, Tuhan itu mencari kita yang hilang. Mencari kita yang hilang. Mencari kita yang terhilang. Ada begitu banyak hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan sebutkan apa nama yang lain. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja, majelis, penatua, diaken, pengurus, dan sebutkan nama-nama yang lain. Yang sebetulnya itu di sana-sini mengalami keterhilangan dari Tuhan. Tetapi melalui firman-Nya, melalui sapaannya dari minggu ke minggu, Tuhan itu mencari yang terhilang. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang setiap minggunya itu mungkin berkumpul di dalam gereja. Tetapi apakah mereka mengenal Injil Yesus Kristus? Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah kita merangkul mereka? Apakah kita mencari mereka? Apakah kita mengasihi mereka? Melayani mereka dengan penuh kelembutan. Ada begitu banyak anak-anak muda, ada begitu banyak anak-anak remaja, ada begitu banyak anak-anak sekolah minggu. Di antara begitu banyak anak-anak itu, apakah kita itu peduli dengan keadaan mereka? Apakah kita itu peduli dengan keterhilangan dari masing-masing dari anak-anak itu? Apakah kita itu rindu agar Injil Yesus Kristus itu menyentuh mereka, mengubahkan kehidupan mereka, mempertemukan mereka itu dengan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kita perlu sadar siapa yang terhilang dan berharga di mata Tuhan. Kita itu juga di sana-sini terhilang, tetapi kita adalah yang berharga di mata Tuhan. Coba cek sikap hati kita, coba cek sistem nilai kita. Siapa yang kita pandang berharga? Siapa yang kita kasihi? Apakah kita itu mengasihi? Apakah kita itu peduli? Apakah betul kita itu mencari yang terhilang? Atau sebetulnya kita lebih, aku nggak mau tahu, aku nggak mau terlibat dengan itu. Kalaupun terlibat, aku cuma terlibat di dalam dana. Ataupun kalaupun terlibat, aku terlibat apa adanya. Seberapa besar dan seberapa serius kita itu memperhatikan hal yang seperti itu. Apakah hati kita itu berpadu dengannya? Sebagai aplikasi, kita perlu mendengarkan undangan kasih karunia-Nya. Undangan kasih karunia-Nya melalui Lukas 15 ini. Agar kita itu berpadu hati dengannya. Untuk mengasihi, untuk peduli, untuk mencari milik Tuhan yang terhilang. Dan kita memilih untuk terlibat. Terkadang kita tidak memilih untuk terlibat. Kita memilih terlibat untuk hal-hal yang kita pandang itu baik, yang kita pandang itu menguntungkan kita. Tetapi di sini, jiwa kita, disposisi jiwa kita yang terhilang itu, ditantang oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan untuk berpadu dengan hatinya. Apa yang kita perlukan? Ini adalah undangan kasih karunia-Nya agar kita itu meredefinisi sistem nilai kita, redefining our value system. Dengan cara seperti apa? Meredefinisi bahwa yang terhilang, yang berdosa itu adalah milik Tuhan. Dan yang terhilang dan yang berdosa itu berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai aplikasinya setelah kita itu sendiri ditemukan oleh Tuhan, maka mari kita itu melihat sekeliling kita, siapa yang terhilang? Siapa yang terhilang? Apakah kita itu ingin menjadi saluran kasih Tuhan? Apakah hati kita itu berpadu dengan Tuhan? Apakah sistem nilai kita itu berpadu dengan Tuhan? Dan terus mencari mereka yang terhilang itu. Coba kita sekarang keluar sebentar dari urusan gereja kita.
Dan kita keluarnya nggak usah jauh-jauh ke SKE yang ada di dekat kita, Elion Christian School. Kalau saya tidak salah informasi, ada 1.000 atau sampai 1.300 anak-anak muda yang ada di situ. Di antara 1.000 sampai 1.300 anak-anak muda yang ada di situ, berapa di antaranya itu yang membutuhkan kasih Kristus? Berapa di antaranya itu yang perlu mendapati perjumpaan-perjumpaan dengan Kristus? Berapa di antaranya itu yang terhilang di dalam berbagai degradasi spektrumnya, terhilang di dalam worldview-nya, terhilang di dalam orientasi hidupnya. Berapa banyak yang terhilang? Apakah kita itu peduli? Apakah hati kita itu tergerak? Atau kita berkata, aku nggak mau tahu tentang itu, aku tidak mau terlibat tentang itu. Itu bukan urusanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah kita peduli? Dan Tuhan itu sekali lagi melalui firman ini menyapa kita dan mengundang kita untuk berpadu dengan hatinya, untuk memiliki pola berpikir yang selaras dengan pikiran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, meresponi kasih karunia-Mu. Kami datang dan kami ingin berpadu dengan hati-Mu. Berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan kepada kami cara pandang yang baru untuk melihat yang terhilang. Gerakkan hati kami, sehingga kami pun boleh ditemukan oleh-Mu. Terima kasih untuk sapaan-Mu yang lembut melalui firman-Mu. Dan biarlah kami boleh belajar untuk meletakkan hati kami. Dan biarlah Dikau sendiri yang terus menarik hati kami untuk berpadu dengan hati-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi